Bab 1122. Punya banyak pendukung. Nain menatap Mileye, berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak, sudah kubilang. Kamu salah satu dari kami. Mileye sedikit mengernyit, apa maksudmu? Nain mengedipkan matanya. Pokoknya, kamu bagian dari kami. Mileye terdiam, wanita ini tidak mau mengatakannya. Nain tiba-tiba berkata, jadi, mau pergi bunuh orang tidak? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau begini, kamu baru saja bangun, demi keamanan, kamu harus banyak istirahat, aku akan pergi mencari seseorang, dan aku akan memanggilmu setelah ada banyak bantuan. Bagaimana? Nain memandang Mileye, kamu tidak ingin aku membunuh orang? Mileye ragu sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, menurutku ada orang yang memang pantas mati, ada juga yang tidak pantas mati. Kita harus membunuh secara selektif, bukan sembarangan. Setelah Nain berpikir lama, lalu berkata, ya sudah, aku akan tinggal di menara kecilmu dulu. Setelah ada banyak bantuan, atau jika menurutmu ada seseorang yang harus dibunuh, kamu bisa memanggilku. Mileye segera berkata, oke. Nain mengangguk sedikit, lalu masuk ke dalam menara penjara alam. Melihat wanita ini memasuki menara penjara alam, Mileye menghela napas lega. Jika wanita ini tidak mau mendengarnya, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan wanita ini setidaknya tidak kalah dengan Alo. Setelah Nain masuk ke menara penjara alam, Mileye mengeluarkan pedang penakluk jiwa, lalu melepaskan sandi. Mileye memandang sandi di depannya. Apakah kamu ingin melepaskan para dewa sejati itu dari gunung Dewa Busu? Sandi memandang Mileye. Iya. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, melepaskan mereka untuk bertarung melawan Tiandao. Sandi terdiam. Membalas dendam pada Tiandao. Harus dikatakan bahwa dia juga ingin, tetapi dia tahu bahwa jika mereka tidak mengandalkan kekuatan lain, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Tiandao. Kekuatan wanita itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Para dewa sejati yang waktu itu juga gagal semuanya. Mileye tiba-tiba berkata sambil tersenyum, aku sudah bertemu Tiandao. Sandi memandangi Mileye, Mileye terkekeh, apakah menurutmu dunia atas benar-benar bisa menahannya? Sandi sedikit mengernyit, apa maksudmu? Mileye berkata sambil tersenyum, coba kamu pikirkan, kalian sudah keluar, makhluk kegelapan dari dunia kegelapan juga sudah keluar, kenapa dia tidak melakukan apa-apa? Tidak bisa ataukah dia memang sengaja tidak melakukan apa-apa? Wajah Sandi berangsur-angsur menjadi suram, dia sengaja tidak mengambil tindakan. Sambil berbicara, dia memandang Mileye. Wanita itu ingin menggunakan tanganmu untuk menyingkirkan kami. Mileye mengacungkan jempol, pintar. Wajah Sandi sangat suram, entah apa yang sedang dia pikirkan. Mileye tiba-tiba berkata, dengan segala hormat, kalian tidak bisa mengalahkannya. Sedangkan kalian memilih untuk mempercayai orang dunia atas. Coba katakan dengan jujur, apakah kamu mempercayai mereka? Sandi berkata tanpa ekspresi, bisa apa aku walau tidak mempercayai mereka? Tanpa bantuan mereka, bagaimana aku akan membuka segel itu? Mileye menunjuk dirinya sendiri. Sandi menatap Mileye. Jika kamu bersedia membantu, bagaimana mungkin aku sampai seperti ini? Mileye menghela napas. Sandi, apakah waktu itu kamu terlihat sedang meminta bantuan? Coba kamu pikirkan tentang sikapmu saat itu. Sandi terdiam. Mileye berkata lagi, Sandi, aku, Mileye, adalah orang yang terus terang. Aku tidak suka main intrik, biar ku beritahu langsung. Aku bisa membantumu membuka segel sumur, tapi kalian juga harus membantuku.
Sandi memandang Mileye. Kamu juga ingin memperalat kami? Mileye mengangkat bahu. Kalau begitu mereka bisa tetap di dalam. Aku tidak peduli. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Sandi tiba-tiba berkata, coba katakan. Mileye menoleh untuk melihat Sandi. Sandi berkata dengan berat, kamu keluarkan mereka, kami akan membantumu. Mileye memandang Sandi. Bisakah kamu mewakili mereka? Sandi menggelengkan kepalanya. Tidak bisa. Mileye merentangkan tangannya. Kalau begitu, apa gunanya kita berbicara? Sandi berkata dengan berat, kalau mereka ingin keluar, mereka harus bergantung padamu, kamu bisa membuat mereka bersumpah. Mileye mengedipkan mata. Apakah bersumpah ada gunanya? Sandi melirik Mileye. Menurutmu? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, ayo pergi, kita pergi ke Gunung Dewa Busu, aku akan mengobrol dengan mereka. Selesai berbicara, dia menyimpan jiwa Sandi dan hendak pergi. Pada saat ini, suara raungan tiba-tiba terdengar, tidak bisa. Begitu selesai kata-kata itu, sebuah bayangan hitam terbang keluar dari lengan Mileye, dan segera, seekor naga raksasa muncul di depan Mileye. Itu adalah naga sejati. Mileye memandang naga sejati. Jika kamu tidak keluar, aku hampir melupakanmu. Naga sejati menatap Mileye. Hei manusia, para dewa sejati itu tidak bisa dilepaskan. Mileye berkata pelan, kenapa? Naga sejati dengan marah berkata, mereka itu disegel oleh Tiandao. Mileye memandang naga sejati. Apakah Tiandao mengatakan mereka tidak bisa dibebaskan? Naga sejati tercengang, lalu berkata, pokoknya tidak boleh membiarkan mereka keluar. Mileye berkata sambil tersenyum, bagaimana jika aku ingin melepaskan mereka? Naga sejati menatap Mileye, dia akan marah. Tetapi seolah teringat sesuatu, amarahnya mereda lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba tersadar, kekuatan manusia di depannya saat ini dapat membunuhnya. Bagaimanapun juga, saat ini Mileye adalah pedang fana tingkat kedua, dengan kekuatan alam reinkarnasi pula, ditambah dengan pedang ether, tidak sulit untuk mematahkan pertahanannya. Naga sejati berkata dengan berat, hei manusia, jika kamu membiarkan mereka keluar, kamu akan menjadi musuh Tiandao. Mileye menggelengkan kepalanya. Kamu salah. Apa niat Tiandao? Untuk melindungi alam semesta ini. Kalau aku membawa para dewa sejati ini melawan dunia atas, dia tidak hanya tidak akan marah, dia justru akan sangat senang. Naga sejati menggelengkan kepalanya. Tugasku adalah melindungi segel Gunung Dewa Busu. Mileye menatap naga sejati, lalu berkata sambil tersenyum, aku sudah bertemu Tiandao. Kamu juga sudah melihatnya, tapi kamu tidak berani keluar. Naga sejati terdiam. Dia memang sudah melihat Tiandao. Namun, dia tidak berani keluar. Dia benar-benar takut pada wanita itu dari lubuk hati terdalam. Mileye berkata sambil tersenyum, Queen dan aku sama-sama mengenalnya. Apakah dia tidak benar-benar tahu apa yang kami lakukan? Jika dia keluar untuk menghentikanku ketika aku membuka segel sumur, aku akan menyerah. Bagaimana menurutmu? Setelah hening sejenak, naga sejati akhirnya mengangguk. Mileye mengangguk pelan, lalu menghilang di tempat. Naga sejati melirik ke ujung langit berbintang, lalu ikut menghilang. Setelah beberapa saat, Mileye muncul di Gunung Dewa Busu. Dia datang ke sumur dan melihat ke bawah. Sumur itu gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Mileye merentangkan telapak tangannya, pedang penakluk jiwa muncul di tangannya. Saat ini, jiwa Sandi terbang keluar dari pedang penakluk jiwa itu. Sandi melihat ke bawah. Setelah terdiam beberapa saat,
dia berkata, "Taiyin, kamu ada di sini." Setelah beberapa saat, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sana, "Sandi." Sandi berkata dengan berat, "Aku telah membawa Raja Manusia." Saat ini, sebuah wajah ilusi tiba-tiba muncul di depan Mileye. Taiyin. Taiyin menatap Mileye, Raja Manusia masa kini. Mileye mengangguk pelan. Taiyin berkata, "Ceritakan tentang persyaratanmu." Mileye melirik Taiyin, berkata sambil tersenyum, "Ini sangat sederhana. Pertama, setelah kalian keluar, kalian tidak boleh membalas dendam pada Tiandao, setidaknya sebelum bencana 5 dimensi. Kedua, setelah kalian keluar, kalian harus membantuku melawan dunia atas." Taiyin memandang Mileye. "Kamu kenal Tiandao?" Mileye menggelengkan kepalanya. "Aku baru bertemu dengannya 2 kali." Taiyin berkata pelan, "Tanpa kata-katamu juga, kami tidak akan pergi mencarinya untuk membalas dendam. Saat itu kami ada lebih dari 100 orang, tetapi kami masih kalah darinya. Sekarang kami hanya ada 29 orang, bukankah kami hanya akan dibunuh kalau pergi mencarinya?" Mileye melirik Taiyin, "Orang ini sangat pintar." Taiyin berkata lagi, "Untuk membantumu melawan dunia atas, kamu sudah menyelamatkan kami berutang budi padamu, kami memang harus membantumu, tetapi kami hanya dapat membantumu 2 kali. Setelah 2 kali, kami tidak berutang apapun kepada kamu lagi, bagaimana menurutmu?" 2 kali. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Oke." Taiyin mengangguk pelan. "Kalau begitu, silakan." Mileye melirik Sandi, "Lihatlah betapa sopannya Taiyin ini. Ini baru pantas disebut dewa sejati." Mileye merentangkan telapak tangannya, segel Raja Manusia pun muncul di tangannya. Saat dia akan mengerahkan segel Raja Manusia, sebuah aura yang kuat tiba-tiba muncul dari langit, dan saat berikutnya, seorang pria muncul tidak jauh dari Mileye. Pria ini adalah utusan mulia. Melihat utusan mulia, Mileye menyipitkan matanya, ternyata orang ini datang. Taiyin melirik utusan mulia, tetapi tidak berbicara. Utusan mulia sedikit tersenyum. "Dewa sejati Taiyin, kami juga bisa membantumu." Taiyin menatap utusan mulia, "Orang dunia atas." Utusan mulia mengangguk, "Iya, kami tidak hanya dapat membantumu, tetapi juga bisa membantumu membalas dendam." Taiyin tampak tenang. "Kalian akan membantu kami menangani Tiandao." Utusan mulia mengangguk pelan. "Saat ini Tiandao telah dipenjara oleh kami." Mileye tiba-tiba tersenyum, tetapi tidak berbicara. Utusan mulia memandang Mileye. "Kamu tidak percaya padaku?" Mileye tertawa. "Aku percaya, kamu memang paling hebat. Hahaha." Mata utusan mulia sedikit menyipit, ada niat membunuh yang berkelebat di matanya. Mileye memandang Taiyin. "Senior Taiyin, bagaimana menurutmu?" Taiyin terdiam. Utusan mulia kemudian berkata, "Taiyin, jika kamu memintanya untuk menyelamatkanmu, kamu akan menjadi musuh dunia atas. Apalagi orang ini mencegahmu membalas dendam pada Tiandao. Jelas dia punya hubungan dengan Tiandao." Taiyin melirik Mileye, lalu berkata, "Bagaimana menurutmu?" Mileye berkata sambil tersenyum, "Terserah senior, kalau senior membiarkan aku menyelamatkan kalian, aku akan melakukannya. Kalau senior memilih untuk membiarkan mereka menyelamatkan kalian, aku tidak akan menghentikannya, mau jadi musuh atau kawan, aku tidak masalah." Taiyin menoleh untuk menatap utusan mulia. "Kamu bilang kalian sudah memenjarakan Tiandao." Utusan mulia mengangguk. Taiyin bertanya lagi, "Mengapa kalian tidak membunuhnya?" Utusan mulia berkata sambil tersenyum, "Cepat atau lambat kami pasti akan membunuhnya." Taiyin menggelengkan kepalanya.
Kalian terlalu meremehkannya. Hanya ada satu kemungkinan dia membiarkan kalian memenjarakannya. Dia memang sengaja dipenjara kalian, lalu melihat bagaimana kalian membunuh diri kalian sendiri. Utusan mulia menatap Taiyin, berkata sambil tersenyum, Taiyin, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Kalau sampai salah pilih, kalian akan sengsara selamanya. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, aku tidak memaksa senior Taiyin, masih kata-kata yang sama, silakan senior Taiyin memilih sendiri. Taiyin tiba-tiba menatap Sandi. Siapa yang kamu lebih suka? Sandi. Mendengar kalimat ini, sudut mulut utusan mulia sedikit terangkat. Sandi ini satu kelompok dengannya. Tentu saja dia akan memihak mereka sendiri. Saat ini, Sandi tiba-tiba menunjuk Mileye. Pilih dia. Utusan mulia tertegun. Taiyin memandang Sandi. Kenapa? Sandi berkata dengan berat, dia punya banyak pendukung. Mileye bersambung.